Farhatun paling rumah semisal ibu inda fiqrihi inda nalikani rumah sahib wa farhatun lan rumah kabeh ibu inda liqa'atihi inda nalikani atau paling rumah sahib walau fihi yang diinginkan ambu bersejan sahib iku Allah kuwi wong indallahi kuwi Allah diberi rezeki timbang ampune Allah. Wa fi riwayat al-Bukhari dari as-sawmu utawi puasa. As-sawmu utawi puasa iku junnatun dari kami. Pada kana Allah dalam kalimat oh ya Rasul hadis Allah subhanahu yauma idzin ingdan dinane mangkon poso wala yasqut lan ojo bungok subhanahu wa in sabahu mangkolamun misui ing ahad sapa ahadun wong siji Allah taala utawi sapa ahadun ing ahad falyakun mongko ucap sapa ahadun inni imrun shaimun ing pengucap inni imrun shaimun inni satemene ingsun iku imrun awak-awak siji shaimun kang poso akhrajahu muta'ammad ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim wa hadza utawi hadis iku lafzu Muslimun lafaz Imam Muslim wal Bukhari utawi lafaz Imam Bukhari iku binahwi kelawan sepadane hadis. Hadis yang pertama dari keutamaan puasa. Dari itu diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu amal ibni adam yudha'afu. Setiap amal perbuatannya seorang anak Adam itu akan dilipat gandakan. Jadi amal sekali amal perbuatan pahalanya dilipat gandakan. Al-hasanatu amal satu kebaikan asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin. Amal kebaikan satu kali akan dilipat gandakan pahalanya seperti melakukan perbuatan kebaikan 10 kali. Jadi satu amal kebaikan oleh Allah akan diganjar 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin sampai 700 kali lipat. Allah azza wa jalla illa sawma Allah dawuh kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa adalah hanya untukku dan saya akan membalasnya dengan balasan yang lebih banyak daripada amal yang lainnya. Hadirin yang saya hormati. Terus amal kebaikan manusia niku selain puasa niku dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahala. Ini wong api itu luwih didik daripada keelaan itu berarti 6. Padahal dalam hadis sudah menyatakan bahwa amal kebaikan itu asyru amthaliha. Itu kalau amalnya biasa-biasa. Tapi kalau amalnya sempurna, Allah akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Makanya dalam sholat itu mesti ada beberapa pahala yang bertingkat-tingkat. Karena pahalanya itu juga berbeda-beda. Ada waktu yang utama, ada waktu ikhtiar,
ada waktu yang makro, ada waktu yang makro, dan waktu yang utama itu mungkin oleh Allah, dan waktu yang utama dan melakukan perbuatan yang sempurna, umpamanya salatnya salat dengan sempurna, dan waktu yang dipilih adalah waktu yang utama, mungkin akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipatan pahala. Kecuali puasa. Kalau puasa lebih besar lagi, Allah tanpa menghitungnya. Karena apa? Karena puasa adalah diperuntukkan untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Dalam kitab yang lain diterangkan, dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, bahwa puasa itu ada tiga tingkatan. Iklam warwasiro an-nasawma saktene poso iku salah satu darajatin telu pira-pira tingkatan. Rupane saumu umumin posone wong umum, wa saumu khususin lan posone wong khusus, wa saumi khususil khususi lan posone wong khususil khusus. Amma saumul umumi anapun utai posone wong umum iku fahuwa mongko utai saumul umum iku kafut batni nyegah weteng wal farji lan nyegah farji an qada isyahwati saking nekani syahwat kama kaya keterangan sabab kang musliwat hukum wa amma saumul khususi anapun utai posone wong kang khusus iku fahuwa mongko utawi saumul khususin iku kafus sampi nyegah pendengaran wal basari lan nyegah penglihatan wal lisani lan nyegah lisan wal yadi lan nyegah tangan wal rijli lan nyegah sikil wasail jawarihi lan nyegah sakarine pira-pira anggota lahir anil athami saking melakoni penggawe kang nyebabaken pira-pira dosa. Wa amma saumu khususil khususi anapun utai posone wong khususil khusus iku fasaumul qalbi mongko posone ati anhimamin dari ati saking pira-pira sejo kang asor wal afkari lan pira-pira pikiran ad-dunya yati kang bangsa dunia wa kafuhu lan kita qalbi amma saking perkara siwallahi kang sakliyane Allah azza wa jalla bil kulliyati kelawan sakabehane. Terus dalam kitab Mau'izatul Mu'minin dipun jelasaken bahwa puasa itu wonten tiga tingkatan. Yang pertama puasanya orang umum. Puasa yaitu puasa dengan hanya mencegah perkara yang membatalkan puasa. Ini puasanya yang tingkat rendah, hanya menahan diri dari makan dan minum. Kaful batni menahan diri makan dan minum. Wal farji lan menahan diri dari berbuat menahan diri dari berbuat hubungan seksual sama istri di siang hari Ramadan. Wal farji an qada'i syahwat. Jadi menahan farjinya untuk menyalurkan syahwatnya di siang hari bulan Ramadan. Nah, puasa ini hanya menggugurkan kewajiban puasa saja. Jadi tetap anggota tubuhnya belum melakoni maksiat. Niku puasanya wong awam, wong umum. Jadi sing nyekel HP kayak ngetik, imbar kok dan seterusnya. Mulutnya masih rasan-rasan. Ini adalah puasanya orang awam yang hanya mencegah dirinya dari makan dan minum dan mencegah farjinya untuk menyalurkan syahwatnya. Wa amma saumul khusus fa huwa kafus sam'i.
Adapun puasanya orang yang khusus, ini adalah puasanya orang yang soleh. Di samping menahan lapar dan menahan haus makan dan minum dan menahan syahwat untuk menyalurkan farjinya, juga mencegah pendengarannya mendengarkan perkara yang diharamkan, menahan penglihatannya untuk melihat hal-hal yang diharamkan, menjaga lisannya dari mengucapkan hal-hal yang diharamkan, menahan tangannya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, menahan kakinya untuk melangkah hal-hal yang diharamkan. Wasail jawarihi, dan bahkan semua anggota tubuhnya ini dibuat untuk tidak melakukan hal-hal yang berbuat dosa. Ini adalah puasanya orang yang khusus, puasa yang disebut puasa yang tengah-tengah, puasanya orang yang soleh, orang yang baik kelakuannya. Wa amma saumul khusus wa saumul qobi, ini puasa yang tertinggi, adalah puasanya orang yang khusus adalah puasa hati. Di samping puasa yang pertama, puasa dilakukan, puasa khusus juga dilakukan, juga puasa hati. Menahan hati untuk tidak menginginkan sesuatu perkara yang sangat jelek dan berpikir apapun yang sebangsa dunia. Jadi menahan hati untuk tidak berkeinginan untuk memiliki sesuatu yang sebangsa dunia. Nah, ini puasa nih wong khusus. Serta memfokuskan pikirannya dan hatinya sebetulnya hanya kepada Allah. Waqafuhu amma siwahullahu azza wa jalla. Ini hati dan pikirannya ini difokuskan sepenuhnya hanya kepada Allah. Puasa yang seperti ini dianggap batal jika hati memikirkan selain Allah. Ini puasanya orang yang khusus. Takut sangat. Tapi pahalanya mungkin dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Lebih ya, mungkin yang itu kan adalah amalan-amalan selain puasa. Ini yang diberi oleh Allah yang lebih dari itu. Pahalanya oleh Allah diberi dengan khusus bagi orang yang melaksanakan puasa yang seperti itu. Yada'u syahwatahu. Kenapa Allah memberikan kekhususan kepada orang yang puasa untuk memberikan pahala yang khusus? Yada'u syahwatahu. Karena apa? Karena orang yang melakukan puasa itu telah meninggalkan syahwatnya, syahwatnya dari dan juga mencegah menahan lapar dan haus untuk Allah. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi. Oleh karenanya maka bagi orang yang puasa itu kelak akan mendapatkan kebahagiaan, dua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Farhatun inda fitrihi, yang pertama kebahagiaan di dunia adalah kebahagiaan ketika dia mau berbuka puasa. Ranten wong poso niku sing dienteni cuma beduk muni, kira mboten. Terus beduk, masya Allah, bunga sangat. Dan ini farhatun inda fitrihi, bahagia ketika hendak melakukan puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan di akhirat ini janji Allah adalah besok akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala
di surganya Allah. Alasan malih teng kitab lintu, kenapa Allah memberikan pahala tersendiri bagi orang yang puasa, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Karena apa? Wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fi amalun yushahadu wa jami'u ta'ati bi mashhadin minal khalqi. Karena puasa dilihat dari zatiyahnya adalah sirrun laisa fihi amalun, adalah amal yang sebangsa rahasia, di mana perbuatan yang orang lain tidak bisa melihatnya, itu puasa. Laisa fihi amalun yushahadu, amal perbuatan yang tidak bisa diketahui oleh seorang pun kecuali Allah. Poso napa mboten niku Allah sing mengetahui. Ranten poso niku nggih wonten bakale, boten sae poso. Niku yang mengetahui hanyalah Allah. Wa jami'u ta'ati bi masyhadi minal khalqi, dan semua bentuk ketaatan, semua bentuk ibadah itu saged dipirsani, dilihat sama makhluk. Salat saged dilihat, iki salat batal napa boten saged dilihat. Hanya puasa yang tidak bisa dilihat. Oleh karena itu Allah sendirilah yang akan memberikan balasan. Wa innahu amalun tibatin bisabri al-mujarrad. Karena apa? Karena puasa ini adalah suatu amal batin, bukan amal zahir. Amal batin bisabri al-mujarrad, hanya membutuhkan kesabaran sajalah yang bisa membuat puasa itu menjadi sah. Karena Allah. Wasani annahu qahru aduillahi azza wa jalla. Alasan yang kedua, kenapa puasa itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Annahu qahrun li aduillah, karena sesungguhnya puasa ini adalah memaksa musuhnya Allah, yakni setan, untuk tidak bisa menggoda kepada umat Nabi Adam, kepada Bani Adam. Fa innahu wasilatan, fa inna wasilata syahwati, fa inna wasilata syaitani asyahwatu. Karena sesungguhnya lantaran setan untuk menggoda Ibnu Adam adalah syahwat. Wa innama taqawwa bil akli wa syurbi. Dan syahwat itu menjadi kuat adalah dengan makan dan minum. Karena dengan puasa menahan lapar, makan dan minum, maka syahwat itu akan sirna. Maka setan tidak akan bisa lagi menggoda orang yang puasa karena sudah tidak memiliki syahwat. Wa fi qawmi abdillah nasrullah. Dan termasuk kategori mencegah setan, musuhnya Allah, yang dapat menggoda manusia, itu adalah termasuk nasrullah, pertolongan Allah. Wa nasrullahi ta'ala mawqufun ala nusrati lahu. Dan juga pertolongan Allah itu akan digantungkan terhadap pertolongannya Allah. Karena Allah dawuhaken dalam Al-Quran, intang surullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian semuanya menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian semua. Ini termasuk alasan kenapa Allah
memberikan pahala tersendiri khusus bagi orang yang puasa. Wasiyamu junnatun. Wasiyamu utai poso iku junnatun dadi tameng. Dadi puasa itu adalah sebagai perisai. Napa maksudnya? Puasa itu menjadi perisai dari perbuatan dosa. Karena saat berpuasa, seseorang menahan diri dari makan, minum, dan dari hawa nafsu. Dan untuk latihan menahan diri, ini membuat lebih mampu menjaga lisan. Lebih mampu menjaga lisannya untuk mengatakan yang tidak benar. Mampu untuk menjaga pandangannya dari pandangan yang tidak diridhai oleh Allah. Dan mampu menjaga perbuatannya dari kemaksiatan. Ini termasuk perisai dari perbuatan dosa. Yang kedua juga perisai dari hawa nafsu. Karena puasa ini melemahkan dorongan syahwat dan emosi. Sehingga seseorang lebih bisa berbuat sabar dan tidak mudah marah. Dan lebih terkontrol emosinya. Ini puasa. Perisai yang terakhir adalah perisai puasa bisa menjadi perisai dari api neraka besok di akhirat. Jadi dengan menjalankan puasa secara ikhlas dan benar, puasa ini akan menjadi sebab diampuni dosa-dosa dan menjadi pelindung dari adab api neraka. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa wonge sing poso Ramadan kanthi iman dan melakukan ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama, maka dosa-dosa yang sudah lewat, yang sudah dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puasa sebagai junnatun. Wa idza kana yaumun saumi ahadikum wala yarfus yauma idin wala yashab, maka jikalau salah satu di antara kalian semuanya puasa, maka janganlah engkau berkata kotor pada waktu itu, dan janganlah engkau berteriak-teriak. Fa idza sabau ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaimun. Dan apabila ada orang yang menghardimu, ada salah satu orang yang menghardimu, memisuimu dan mengajak bertengkar denganmu, falyaqul inni shaimun, maka katakanlah saya adalah orang yang berpuasa. Karena berpuasa ketika berperang aja itu oleh Allah disuruh untuk berhenti. Haji Nabi ketika perangan, ketika di bulan puasa itu wajib untuk berhenti. Maka puasa pun dilarang untuk berbuat bertengkar, untuk mengucapkan ucapan yang akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa hadha lafdul Muslim wal Bukhari bin Nahwihi. An Sahlin jinarito saking Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu ridhoni sapa Allah anhu maring Sahal bin Sa'id anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kala dawuh sapa kanjeng Nabi dawaken inna fil jannati baban. Ing dawuh inna fil jannati baban sak temene iku tetep ing dalam swarga baban ana lawang. Yuqalu dan ucapaken lahu kedue arane bab apa ar-rayyan, aran rayyan. Yadkhulu malbu minhu saking baban sapa as-shaimuna pira-pira wong kang poso yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat.
la yadkhulu ora bakal bisa mlebu minhu saking baban sapa ahadun wong siji wairuhum sakliyane as-shaimuna yuqalu dan ucapaken apa aina shaimuna dawu aina shaimuna aina iku ing dalem endi panggonan as-shaimuna utai pira-pira wong kang nglakoni poso wa yadkhuluna nuli padha mlebu sapa as-shaimun minhu saking baban wa idza dakhala mongko ing dalem nalikane mlebu sapa akhiruhum wong akhire shaimun uhlika mongko den kunci uhlika mongko den kunci dan tutup dan kunci apa baban falam yadkhul mongko kanthi besok ora bakal bisa mlebu minhu saking baban sapa ahadul wong siji akhrajahu mutaqakan sapa Bukhari lan Muslim ing hadis aidon hal malih koyo hadis dhuwur mau walatu utawi lafaz hadis iku li muslimin kedua Imam Muslim. Hadis yang menjelaskan keutamaan puasa yang kedua riwayat saking Sahal bin Sa'id radhiyallahu an saking Kanjeng Nabi dawuh inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan bahwa sesungguhnya di surga ini terdapat pintu yang dinamakan dengan pintu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumil qiyamah besok di hari kiamat orang-orang yang puasa ini masuk ke surga melalui pintu tersebut. Ini pintu ar-rayyan. Terus wonten pintu sing khusus damel mlebu surgane wong sing poso. Yaiku pintu sing aran rayyan. La yadkhulu minhu ahadun khairuhum. Seorang pun boten saged selain dari orang yang puasa boten saged mlebet saking pintu niku. Jadi hanya orang-orang yang ahli puasa sing saged mlebet swarga tintang pintu rayyan. Yuqalu aina as-shaimuna fadkhuluna minhu. Orang-orang yang puasa, yang ahli berpuasa dipanggil sama Allah, sama malaikat yang disuruh untuk Allah untuk memanggilnya. Aina as-shaimuna? Di mana orang-orang yang puasa? Semuanya dikumpulkan, dicari. Wa yadkhuluna minhu, maka mereka orang-orang yang berpuasa masuk ke surga lewat pintu ar-rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa wa lam yadkhul minhu ahadun. Maka ketika orang yang paling akhir, orang yang ahli puasa yang paling akhir masuk ke pintu itu, maka pintu rayyan langsung ditutup, digembok, dikunci. Walam yadkhul ahadun, maka tidak akan bisa masuk salah satu seorang pun selain orang-orang yang puasa itu. Akhrajahu aidan wa lafdil Muslim. Wa Abi Umamah lan sindarita saking Abi Umamah radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah anhu maring Abi Umamah. Apa kala dawuh sapa Abi Umamah ataitu suwan sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam wa qultu nulimatur sapa ingsun Abi Umamah murni bi amrin akhudhuhu anka murni kula aturi perintah tuan ing ingsun bi amrin kelawan nglakoni perkara akhudhuhu kang ngalap sapa ingsun ing amrin anka saking panjenengan. Ola dawuh sapa Kanjeng Nabi alaika bisawm alaika natepona sapa sira bisawmi kelawan nglakoni poso. Fa innahu mongko sak temene poso, fa innahu mongko sak temene kelakuan iku lamithla ora ono padane iku maujud. Lahu kedue sahih. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Nasa'i.
hadis yang ketiga yang menjelaskan tentang keutamaan puasa, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah. Beliau dawuh ataitu Rasulullah. Kula sowan teng Rasulullah. Abi Umamah dawuh sowan teng Kanjeng Nabi. Fakultu murni bi amrin akhudhu anka. Kemudian Abi Umamah matur tu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, jenengan perintah kula. Jenengan perintah kula nglampahi perkara. Sing perkara niku kula ambil saking panjenengan. Perintah napa Kanjeng Nabi? Jenengan perintah kula. Ola dawuh Kanjeng Nabi, alaika bisawm. Tetep ana nglakoni puasa. Istiqomah nglakoni puasa. Wa innahu la mithla lahu. Karena puasa itu tidak ada persamaannya. Apa maksudnya puasa? Gak ada yang lain. Tidak ada ibadah yang tinggi derajat pahala maupun derajatnya yang menggungkuli puasa. Maksudnya puasa adalah ibadah yang paling ikhlas. Karena apa? Karena puasa itu puasa sirri. Gitu? Ibadah yang paling ikhlas. Hanya Allah yang tahu. Orang lain tidak tahu apakah seorang orang itu benar berpuasa atau tidak. Karena puasa, karena tersebut, maka puasa itu sangat dekat dengan keikhlasan. Nomor kali puasa niku pahalanya tidak terbatas. Hanya tidak ada ibadah selain yang sama seperti puasa. Karena apa? Jika amal yang lain seperti zakat, sedekah, sholat itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipatan. Seperti keterangan hadis di atas. Tapi kalau puasa memiliki balasan khusus dari Allah tanpa batas yang disebutkan secara rinci. Ini kalau kan disebutkan rinci. Kali lipat, 10 kali lipat sampai 700 lipat. Tapi kalau puasa, ini balasannya tidak ada batasnya. Yang ketiga, puasa adalah merupakan suatu ibadah yang tidak ada bandingannya. Karena puasa ini adalah melatih kesabaran tingkat tinggi. Menahan lapar, haus, dan menahan hawa nafsu sejak fajar sampai maghrib. Bukan hal yang mudah. Maka nilainya sangat agung. Yang keempat, puasa menjadi perisai ingkang sampun dijelaskan wonten hadis wonten inggih. Terus maksudipun tidak ada persamaan dari puasa adalah tidak ada ibadah lain yang setara dalam sisi keikhlasannya, sisi keistimewaan pahalanya, dan kedudukannya di sisi Allah. Tidak ada yang mengungguli puasa. Wan Abi Hurairah, dan sinarito saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa anna Rasulullah satamni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasul, dawuh man anfaqa ing dawuh man anfaqa, man utawi sapane wong iku anfaqa aweh nafaqah sapa man zaujaini ing rong werna nafaqah fi sabilillah krana ngluhuraken agamane Allah, nu dia mongko den undang sapa man min abwabil jannati saking kira-kira lawang swarga. Rupane undangane ya Abdullahi he kaulane Allah, ada utawi iki infak iku khairun luwih bagus. Paman mongko utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku min ahli sholati saking ahli nglakoni salat, nu dia mongko den undang sapa man
min abwabil jannati saking pira-pira lawange swarga. Nu dia mongko den undang sapa man min babis sholati saking bab mawangi salat. Paman utai sapane wong iku kana ana sapa man iku min ahli jihadi saking ahli perang. Rono uluraken agamane Allah. Tu iya mongko den undang sapa man min babil jihadi saking lawang jihad. Paman utai sapane wong iku kana ana sapa man iku min ahli siyami saking ahli poso. Tu iya mongko den undang sapa man min babir rawiyani saking bab aran raya saking lawang alan raya. Paman utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku min ahli sedekati saking ahli sedekah. Tu iya mongko den undang sapa man min babis sedekati saking lawang sedekah. Faqala muni dawuh sapa Abu Bakar bi abi wa ummi anta. Bi abi iku den tegusi kelawan bapak ingsun wa ummi lan ibu ingsun anta utawi panjenengan ya Rasulullah utusan Allah. Wa hal yudda mongko ana den undang sapa ahadun wong siji min tilkal abwabi saking mengkono pira-pira lawang kulliha ya sakabehane apa ola dawuh sapa Nabi ya ono wa arjulan ngarep-ngarep sapa ingsun antakuna ngarep-ngarep ing yen to ono sapa sira iku minhum setengah saking mahal akhrajahu mutaqaqqan ing mutaqaqqan sapa Bukhari lan Muslim ing hadis fi sahihaini ing dalam kitab Sahih. Hadis yang keempat yang menjelaskan tentang keutamaan puasa adalah riwayat saking Abi Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah dawuhaken man anfaqa zaujaini sapa wonge sing infak dua macam fisabilillah untuk meninggikan agamanya Allah fisabilillah nudiya min abwabil jannah maka besok akan diundang oleh Allah dari beberapa pintu surga. Ya Abdullah hada khairun. Undanganipun arupi ngeten, ya Abdullah, wahai hamba Allah, infak yang kamu lakukan khairun adalah baik. Faman kana min ahli shalah nudiya min babis shalah. Orang yang ahli salat terus tiang sing ahli salat mangke diundang lewat masuk surganya lewat pintu salat dan seterusnya sampai ahli sedekah juga masuk surga lewat pintu surga. Sampai Abu Bakar bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Napa wonten tiyang ingkang diundang dari semua pintu surga?" Jawab Kanjeng Nabi, "Na'am wonten." Kemudian Nabi dawuhaken, "Arju an takuna minhum." Saya mengharapkan kamu adalah bagian salah satu dari orang yang masuk surga dari beberapa pintu surga. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهب لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.